Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, selamat datang. Selamat hari Minggu, terpujilah Tuhan. Sebab hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada kabar sukacita buat kita semua, amin. Mari dengan penuh sukacita saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya, mari bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Segenap hatimu, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita jumpai Allah di dalam tempat kudusnya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita kami. Hanya di dalam-Mu kami sembah nama-Mu, kami kagumi karya-Mu.
sebab Engkau besar dan agung, tiada seperti Kau. Kami puji nama-Mu. Mari dengan segenap hatimu jemaat Tuhan, sembah Dia, katakan dengan imanmu. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu, amin, sukacitaku, dalam-Mu, yes, aku penuh, dalam-Mu, Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat pujianmu. Dalam-Mu, amin, amin, dalam-Mu, amin, dalam-Mu, aku penuh, dalam-Mu, Yesus. Beri kemuliaan buat Dia, haleluya. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesus, dalam-Mu, Yesusku. Baik Bapak Ibu, siapkan Alkitabmu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada di hari Minggu yang pertama di bulan Desember. Kami bersyukur Tuhan sudah mengantar kami sampai di penghujung tahun 2020, sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kalau kami masih ada, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Sebab itu tidak ada yang kami rindukan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Kami mau datang kepadamu dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Dan setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Salam Bapak Ibu, senang boleh jumpa lagi di hari ini. Kita sudah berada di hari Minggu pertama di bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Apapun situasi yang saudara hadapi, saya mau katakan tetaplah melekat sama Tuhan, tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yesua pasalnya yang pertama pada ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Bapak Ibu, sebelum Yosua bergerak memimpin umat Israel untuk merebut tanah Kanaan, Allah berfirman kepadanya, "Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara, apabila Allah memerintahkan Yosua agar jangan tawar hati, berarti saudara, keadaan orang yang tawar hati adalah sesuatu yang amat serius bagi Allah. Dan Allah benar-benar tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kata hati dalam padanan kata tawar hati menunjuk pada kehendak kita, saudara, dalam melakukan atau mencapai sesuatu hal dalam kehidupan kita. Kehendak atau keinginan hati kita inilah yang memberikan kita motivasi yang kuat saat kita menjalani kehidupan kita. Tetapi apabila kehendak atau keinginan hati kita mulai padam atau surut, maka kita tidak akan mempunyai satu kekuatan pun untuk menjalani hidup ini, dan kita tidak akan memiliki satu kekuatan yang akan memotivasi hidup kita untuk terus melakukan apa yang menjadi target kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Saudara, tawar hati yaitu hati yang telah menjadi tawar. Kenapa disebut tawar? Disebut tawar karena tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi harapan di dalamnya. Saudara, ada dua aspek penyebab tawar hati. Yang pertama, saudara dengar baik, yang pertama karena tidak memiliki lagi iman. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi, mengapa orang mengalami tawar hati? Yang pertama, karena tidak lagi memiliki iman. Yang kedua, karena kasih telah menjadi dingin. Kasih dalam hidup kita, dalam diri kita telah menjadi dingin. Nah, kedua hal inilah biasanya muncul karena kita mengalami tekanan yang terus-menerus, situasi yang buruk, dan tantangan atau ancaman yang berat di depan kita, baik karena keadaan atau karena sesama manusia. Nah, ini saudara bisa bandingkan di dalam Nahum pasal 2 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan begini, ketandusan, penandusan, dan penindasan hati menjadi tawar dan lutut goyah. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang
menjadi dingin. Sebab iman dan kasih merupakan dua unsur penting dalam hati kita yang menjaga hati kita agar tidak menjadi tawar. Walaupun kita menghadapi berbagai persoalan, badai kehidupan ini. Mengapa? Karena iman kepada Allah memberikan pengharapan yang kuat. Iman kepada Yesus akan menjadi sumber kekuatan, sukacita, dan kasih ilahi selalu mengharapkan segala sesuatu yang terbaik. Saudara, apakah saudara sedang mengalami yang disebut dengan tawar hati saat ini? Kalau itu terjadi, mungkin iman atau kasih, atau bahkan kedua-duanya telah hilang. Karena itu berdoalah agar Allah meneguhkan imanmu dan kembali mengurapi engkau dengan kasih-Nya, supaya hati kita boleh digarami kembali oleh Allah. Bapak Ibu, dikatakan jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Saudara, sejak bulan Maret sampai hari ini kita masih berada di situasi pandemi. Kita kehilangan banyak kesempatan untuk memperoleh sesuatu. Kita kehilangan pekerjaan mungkin, kita kehilangan penghasilan, kita mungkin kehilangan pelayanan, tapi mungkin juga kita kehilangan kesehatan. Tapi saya mau katakan, Alkitab ingatkan kita, jangan kecut dan tawar hati. Artinya, jangan patah semangat, saudara. Percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, artinya ini menunjukkan, ini bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kalau nanti Tuhan izinkan kita mengakhiri 2020 dan kita memasuki 2021 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana nanti, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Apakah di 2020 maupun nanti di 2021. Bahwa Allah menyertai dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Saudara, Allah tidak menghendaki saudara dan saya menjadi tawar hati. Mengapa? Nah, kita akan lihat apa dampak dari tawar hati. Saudara, ketika kita tidak lagi memiliki iman dan kita tidak lagi memiliki kasih, dikatakan kasih menjadi dingin, akhirnya kita menjadi tawar hati. Dan saudara tahu, ada dua aspek yang terkena dampaknya. Yang pertama, saudara, diri kita sendiri. Tawar hati membuat kita tidak hanya kehilangan kekuatan untuk memotivasi kita mencapai target kita, tetapi juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Sebab ketika kita tidak lagi memiliki iman, segala sesuatu akan kita lakukan dengan setengah hati, karena kita tidak memiliki harapan di dalamnya. Dikatakan persungutan dan keluh kesah atau ngedumel, ini yang akan menguasai kehidupan kita. Tapi kita sendiri tidak mau berusaha. Karena apa? Semangat kita telah patah.
Saudara, di Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian pula ketika kasih kita menjadi dingin, saudara, kita tidak lagi dapat mengasihi sesama dengan segenap hati. Dan yang terburuk adalah kita sulit mengampuni orang lain. Kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri tanpa ada belas kasihan terhadap sesama kita. Yang kedua, saudara, jadi yang kena dampaknya yang pertama tadi adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua, yang terkena dampak dari tawar hati ini, orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menjadi tawar hati, saudara, hal itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Sebab jika kita tidak lagi memiliki iman, maka perkataan dan perbuatan kita bisa mengakibatkan hati orang lain menjadi tawar pula. Saudara perhatikan bagaimana 12 pengintai yang disuruh Musa kembali dari tanah Kanaan. Apa yang terjadi dengan mereka? 10 orang pertama yang telah tawar hatinya karena tantangan yang berat. Mereka berkata bahwa mereka tidak mungkin masuk Kanaan. Maka seluruh bangsa itu pun yang mendengar apa yang diucapkan oleh 10 orang yang sudah tawar hati ini, mereka pun menjadi tawar hati seperti 10 pengintai itu. Itu saudara bisa baca lebih jelas itu di dalam Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Nah, demikian pula ketika kasih kita menjadi dingin, sikap kita pun menjadi dingin, dan perkataan kita menjadi hambar terhadap orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun menjadi tawar hati. Karena sikap dan perkataan kita telah mematikan hati mereka. Belum lagi jika kita merasa semacam terganggu oleh orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Kita pun cenderung menolak mereka dengan kata-kata yang pahit dan kata-kata yang menyakitkan hati mereka. Hal itu harus diwaspadai, saudara. Sebab tidak mungkin hati yang tawar mengeluarkan sesuatu yang asin. Kalau saudara baca misalnya di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, dikatakan demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Rasul Paulus menasehatkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara bisa lihat itu dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saudara, bagaimana kata-kata kita menjadi hambar? Jawabnya, jika kita telah menjadi tawar hati. Karena seperti mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar, demikian pula mata air tawar tidak dapat mengeluarkan air asin. Atau
Adakah sumber memancarkan air asin dan air tawar dari mata air yang sama? Dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentu tidak mungkin, saudara. Karena itu, mintalah agar Roh Kudus senantiasa menjaga hati kita dan menjauhkan hati kita dari segala macam ketawaran hati. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, mengapa Tuhan tidak menghendaki kita tawar hati? Dengar baik, karena kita adalah garam dunia. Amin. Dan sebagai garam dunia, kita mempunyai tugas mengasinkan atau menggarami dunia ini. Kehadiran kita di dunia ini menjadi garam. Saya bisa baca itu dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menghendaki kita tawar hati. Apapun persoalan, situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin saudara kehilangan banyak hal. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, kehilangan pekerjaan. Tapi ingat, kita tidak pernah kehilangan Tuhan. Amin. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Dan karena itu jangan pernah kehilangan iman, saudara. Amin. Saudara, tawar hati itu harus dikalahkan. Amin, saudara. Tawar hati harus dikalahkan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita perlu mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini merupakan kemurahan Allah. Amin. Saya ulangi. Bagaimana kita dapat mengalahkan tawar hati? Yang pertama, saudara, kita perlu mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi harus menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini merupakan kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi saudaraku yang kekasih, karena kita menerima semua ini karena kemurahan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan tawar hati. Seringkali kita tawar hati karena kita tidak mengerti bahwa kita amat berharga di mata Allah. Padahal Kristus telah menginvestasikan nyawanya bagi kita. Dengan apa? Mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari dosa. Sebab itu saudaraku yang kekasih, janganlah kita menjadi tawar hati dan menyia-nyiakan kemurahan Allah. Hidup kita berharga di mata Allah. Bukan saja hidup kita, tapi juga mati kita. Hidup dan mati kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kita harus menyadari bahwa apa yang ada dalam hidup ini kita terima semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, jangan hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan mata kita, saudara. Karena dengar baik saudara, yang kelihatan adalah sementara.
Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara bisa lihat itu di 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 dan sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, seringkali kita menjadi tawar hati karena apa? Karena mata kita hanya terfokus pada perkara-perkara yang lahiriah. Mungkin saat ini manusia lahiriah kita sedang menderita. Karena mungkin kita berada di COVID-19 ini. Namun saya mau katakan sesungguhnya manusia batinia kita sedang mengalami pembaharuan. Kenapa? Karena dengan situasi ini mau tidak mau ya, dan tidak ada yang dapat kita lakukan selain hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul? Jadi dengan situasi ini mungkin manusia lahiriah kita sedang menderita. Tetapi sesungguhnya manusia batiniah kita sedang mengalami pembaharuan. Dan karena itu saya mau katakan begini saudara. Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling penting bagi kita, di mana kita berjalan bersama Tuhan. Kalau tidak berjalan bersama Tuhan, saudara, saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Karena di masa pandemi COVID-19 ini hanya ada 2 hal yang membuat kita bertahan. Yang pertama iman, dan yang kedua imun. Haleluya. Kalau iman kita sehat, maka imun kita akan kuat. Kalau iman kita kuat, maka imun kita akan berfungsi secara maksimal. Karena itu dikatakan hati yang gembira adalah obat. Amin saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, ya secara lahiriah manusia lahiriah kita ini sedang menderita. Terbatas pergi kemana, ya kan? Tidak bisa datang ke gereja, belum bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman yang lain. Banyak hal yang sepertinya berantakan dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya inilah saatnya manusia batinia kita sedang mengalami perubahan, pembaharuan. Kalau dulu mungkin kita cuek sama Tuhan, sekarang saatnya kita sungguh-sungguh fokus melekat sepenuhnya sama Tuhan. Sebab itu saudara, jangan tawar hati. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yang akan menghasilkan kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Saudara menderita saat ini, saya juga. Ya namanya juga kita hidup di planet yang bernama bumi, pasti mengalami banyak masalah yang membuat kita menderita, ya sengsara. Jadi saudaraku yang kekasih, saya ulangi, bagaimana kita mengalahkan tawar hati itu? Yang pertama, kita perlu mengerti, kita perlu sadar secara penuh bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini merupakan kemurahan Tuhan. Amin. Karena oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Itu kata Rasul Paulus. Atau boleh saya katakan, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima hidup ini.
Karena itu jangan tawar hati. Amin. Yang kedua, jangan hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan mata. Karena apa yang dapat dilihat atau yang kelihatan dengan mata ini adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Dan yang ketiga, saudaraku, ketahuilah bahwa Allah pasti, sekali lagi, pasti menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Amin. Nah, seringkali kita menjadi tawar hati karena kita berpikir bahwa kita sedang berjuang seorang diri. Kita sedang bergumul sendiri. Kita lupa bahwa Allah tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Kristus pun telah menanggung pencobaan yang sama. Hanya saja dia tidak menjadi tawar hati, saudara. Sebab itu, jangan kita menjadi tawar hati, saudara. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan ingatlah bahwa dia pun telah menanggung hal yang sama. Kristus telah memberikan teladan bagi saudara dan saya supaya kita mengikuti jejaknya, yaitu tidak menjadi tawar hati sekalipun mengalami penderitaan yang hebat. Karena itu saudaraku yang kekasih, buanglah segala ketawaran hati kita. Supaya jangan dia supaya tawar hati itu jangan menggarami kita. Ya. Supaya juga jangan Tuhan kemudian melemparkan kita. Saya akan bacakan di dalam Markus pasal 9. Ya, dikatakan begini saudara. Markus pasal yang ke-9 ayat 49 dikatakan begini. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, saudara. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Nah, saudaraku yang kekasih, buanglah segala ketawaran hati kita. Supaya jangan dia menggarami kita dengan api. Sadarlah bahwa hidup kita ini terlalu berharga dan sesungguhnya dia sedang mengerjakan sesuatu yang teramat mulia di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih, janganlah tawar hati. Karena Allah beserta dengan kita. Inilah waktunya penggaraman bagi kita. Memang saudara, situasi ini membuat kemudian kita tawar hati. Seolah-olah tahun depan kita hadapi dengan pesimis. Ya, masih tetap COVID. Justru ketika kita menjadi tawar hati, segalanya jadi berantakan, saudara. Tapi kalau kita tetap memiliki semangat, maka di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita akan melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan. Amin. Dan karena itu saudaraku, jangan tawar hati. Ingat, di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 tadi, bahwa
Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Waktu kita berada di 2020, di mana COVID-19 ini melanda dunia, melanda bangsa kita. Dan ketika juga kita pergi ya, di tahun melangkah di tahun 2021 nanti. Sebab itu percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, dan hidup kita begitu berharga di matanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan pada hari ini supaya kami jangan tawar hati. Tawar hati karena kadang kala masalah datang silih berganti, membuat semangat kami patah. Tetapi firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Saat ini kami siapkan diri kami untuk masuk seperjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Waktu kami menerima tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Baik saat kami mengakhiri 2020 dan pada saat kami mau melangkahkan kaki kami di 2021 nanti. Karena itu persiapkan kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta yang terkasih. Dan saya mengundang Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, silahkan mentransfer di rekening di bawah ini. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menyiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Saudara punya hosti atau punya roti, juga saudara punya anggur atau sirup. Mari saudara siapkan elemen itu untuk kita seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka saudara, firman Tuhan saya akan bacakan bagi saudara semua di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sudah punya hosti atau roti? Mari saudara kita siapkan. Dan saudara angkat
di atas kepalamu, dan katakan apa yang saya katakan, kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari saudara ambil anggur dibentuk menjadi darah Yesus. Katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Yesus Kristus yang mulia ini yang akan memvaksinasi tubuhku sehingga tidak dapat diserang oleh virus, kuman, bakteri, dan juga penyakit-penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, mari kita mengucap syukur di mana tubuh darah Yesus sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Alkitab katakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Sebab itu jangan tawar hati saudara. Saat kita sedang berada di bulan Desember, mungkin kita tidak bisa merayakan Natal secara bersama, ya secara on-site atau offline. Tetapi saudara, kita bisa mengikuti perayaan Natal secara online ya. Secara online maksud saya. Nah saudara, jangan tawar hati. Sebab memang saat ini secara tubuh lahiriah kita mengalami penderitaan. Tapi inilah saatnya tubuh batiniah kita sedang dibaharui. Belajar untuk melekat hanya kepada Tuhan. Di saat kita berada dan mengakhiri tahun 2020 dan akan melangkahkan kaki kita di 2021, janji Tuhan bahwa Dia beserta, Dia menyertai
Dan karena itu jangan tawar hati. Amin. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Kau bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami di masa pandemi COVID-19 ini. Di saat-saat kami mau akhiri tahun 2020. Dan kami siapkan diri kami untuk kami siap melangkah di 2021. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Hamba doa bagi mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kekurangan diberkati, mereka yang sedang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari Minggu kami boleh datang kepadamu. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap mereka yang mengikuti ibadah bersama secara online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang juga memberikan persembahan melalui transfer bank ke Yayasan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Setiap rupiah yang mereka donasikan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Hamba doa setiap mereka selalu hidup dalam kelimpahan. Tuhan berikan mereka perlindungan dan pekerjaan mereka Engkau berkati. Berikan mereka promosi sehingga mereka naik dan bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pelayanan Galilea Network, Galilea Community of Christ melalui channel Galilea Network akan tetap bisa eksis dan tetap solid di tengah situasi yang sulit ini. Dan karena itu mereka yang turut mensupport Galilea Network dan juga Galilea Community of Christ, Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kasih setia Tuhan turun atas bangsa ini. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintah dan juga seluruh elemen bangsa ini yang memerintah. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Wibawa surgawi ada pada presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW dan RT. Semuanya diberkati. Dan terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat artinya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami buang segala bentuk tawar hati. Kami terus memandang kepada Tuhan. Pandangan kami terarah kepadamu. Dan karena itu dengan tangan yang terangkat pula kami hanya andalkan Engkau. Sebab Engkau yang sanggup menolong kami. Dan hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan karena itu segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar
berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.